Hadir. Inaya, Abizar, Rizky Aditya. Siapa yang mau dipanggil? Safira. Oke, coba Safira. Kamu amati yang ada di sekitar kamu. Sebutkan satu benda yang kamu lihat. Ada apa di sekitar kelas kita ini? Ada apa? Ada meja. Menurut kamu meja ini termasuk benda apa? Benda padat, benda cair, atau benda gas? Benda padat. Coba si Putri. Coba sebutkan Putri satu benda yang ada di sekitar kita. Kursi. Menurut kamu kursi benda padat, benda cair, atau benda gas? Benda padat. Marcel, sebutkan satu benda yang ada di sekitar kamu. Robok yang mana? Oh, lemari. Oke, lemari benda apa? Benda padat. Ini Nafla. Sebutkan satu benda yang ada di sekitar kalian. Kipas benda padat, benda cair, atau benda gas? Benda padat. Nah, rata-rata yang disebutin semuanya benda padat. Tapi menurut kalian di ruangan ini ada tidak benda lain selain benda padat? Ada apa? Ada? Angin. Nah, kalau angin benda apa? Benda gas. Oke. Kalau yang benda cair apa contohnya? Contohnya adalah air atau banyu, ya boleh. Ya, ada nggak di sini air? Ada atau tidak? Boleh, keringat air juga, betul. Berarti sudah bisa menyebutkan ya, ada benda padat, ada benda cair, ada benda gas. Nah, sekarang di sini tadi si Faiz menyebutkan ada namanya angin, udara. Udara tadi termasuk ke dalam benda gas. Nah, sekarang menurut kamu benda gas bisa tidak mengalami perubahan? Jadi wujud yang lain, bisa jadi benda padat atau jadi benda cair. Udara yang ada di sekitar kita ini, angin kan? Di sini tadi katanya ada angin tuh, ada gas. Gas tadi adalah udara. Udara tadi adalah benda gas. Nah, sekarang yang gas yang ada di ruangan ini kira-kira bisa tidak berubah jadi wujud yang lain? Apakah kalau angin sudah jadi angin itulah? Bakal terjadi angin itulah. Nah, sekarang kamu perhatikan. Di atas kamu kanan kiri ada yang namanya AC. Nah, sekarang menurut kamu ada yang tahu nggak bagaimana cara kerja AC? Ya, di pakai remote. Nah, terus sekarang AC itu tugasnya ngapain sih? Untuk apa sih AC? Untuk mendinginkan ruangan yang tadinya ruangannya panas. Nah, didinginkan kan? Nah, sekarang menurut kamu gimana cara dia mendinginkan ruangan? Menggunakan udara. Udaranya dikemanakan? Kalau di rumahnya ada AC, nah harus tahu kalau di rumahnya ada AC ya. Macam mana nih cara kerja AC ini? Nah, pakai udara. Udaranya dikemanakan? Dihisap. Nah, udaranya dihisap sama si AC. Nah, terus di dalam AC itu diapakan udaranya? Didinginkan. Makanya udara yang keluar jadi lebih dingin. Nah, kamu tahu nggak kemana udara yang tadi itu sebenarnya karena dia mengalami pendinginan, dia itu berubah wujudnya. Tidak lagi bentuk gas, tapi berbentuk air. Makanya kadang di AC itu ada tetesan air. Dari mana? Karena gas yang panas tadi diambil, dihisap, didinginkan, diubah wujudnya, nah diganti. Nah, sehingga udara yang dikeluarkan lagi jadi lebih dingin. Nah, berarti menurut kamu perubahan wujud zat itu penting atau tidak? Nah, ini baru satu contoh penting. Kalau tidak ada perubahan wujud zat, berarti kalau di sini udaranya panas, sepanjang hari udara di sini panas. Gak akan mungkin AC bisa mengubahnya jadi dingin. Dia bisa berubah jadi dingin karena didinginkan. Diubahnya dulu wujud itu menjadi wujud yang lebih cair. Oke, sekarang coba kita ganti ke pertanyaan yang lain. Nah, terlihat di depan? Oke.
buah? Hah? Di mana Zalika pernah melihat es yang mencair? Di ruangan. Nah, coba. Ah, jangan Faiz lagi deh, ganti. Nah, belum ada suaranya. Ada sini nih. Oh ya, Rizky. Coba Rizky, pernah nggak melihat es yang mencair? Nah, Pernah. Di mana? Di mana? Nengoknya. Ah. Di luar. Ah. Kamu kan? Naruh es batu. Kamu naruh es batu di mana? Di lantai. Terus akhirnya es batunya mencair. Nah, menurut kamu kenapa dia bisa mencair ketika diletakkan di lantai? Karena sekarang yang lainnya setuju nggak ketika ada es batu? Rizky Raya dia punya es batu, ditaruhnya di lantai. Lalu kan digawe di sini dia kapan naruh di lantai es batu ini? Kalau dicangkir kan mending ya. Ditaruhnya di lantai, kemudian es batunya mencair. Sekarang kamu setuju nggak dengan pernyataannya Rizky? Tidak setuju. Jadi bakal tetap jadi es batu. Nah, setuju nggak kamu sih, Naila? Udah setuju? Ngapa udah setuju? Oh, iya, pertanyaannya kan apakah kamu pernah melihat es yang mencair? Sekarang Nay, kamu pernah nggak nengok es yang mencair? Pernah. Di mana? Di rumah. Di rumah. Nah, kenapa es yang di rumah bisa mencair? Karena ada panas. Nah, sekarang sama Rizky, kenapa es yang kamu taruh di lantai bisa jadi cair? Karena suhu ruangannya lebih panas. Iya, betul. Nah, kamu sudah pinter semua nih ya. Nah, jadi kenapa hal itu terjadi? Ya sudah terjawab ya. Karena suhunya lebih panas sehingga es batunya tidak bisa tetap jadi benda padat. Akhirnya mencair. Nah, terus pertanyaan kedua, pernah juga melihat air yang mendidih? Nah, kalau air mendidih itu dari wujud cair berubah jadi apa? Gas. Nah, sekarang kalau tadi esnya mencair karena suhunya jadi lebih panas. Nah, sekarang kalau air mendidih itu kira-kira karena suhunya panas atau suhunya dingin? Panas. Oh, ternyata kalau benda cair dipanaskan nanti dia jadi gas. Jadi gas. Ya. Kalau benda padat tadi dipanaskan dia jadi cair. Terakhir, apakah perubahan zat tersebut akan memengaruhi kehidupan sehari-hari? Berpengaruh atau tidak? Nah, berpengaruh? Siapa yang setuju dengan berpengaruh? Aku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wah, tunjuk kalau laju tiba-tiba. Siapa yang tidak setuju kalau aku sebenarnya perubahan wujud zat tidak berpengaruh dalam kehidupan aku? Nah, siapa yang tidak setuju? Kenapa kamu setuju, Marcel? Kamu tadi setuju atau tidak? Setuju. Kenapa kamu setuju kalau perubahan wujud zat bisa mempengaruhi kehidupan sehari-hari? Apa ya? Siapa tadi yang setuju? Inaya, kamu setuju atau tidak? Nah, kenapa kamu tidak setuju? Nah, kenapa tidak setuju? Nah, kenapa kamu setuju atau tidak, Marcel? Melvin, iya, mirip namanya. MM depannya. Nah, kamu Melvin? Oh, biar bisa minum es. Kalau ada batu es dari mana? Air, ya? Membeku. Benar. Kalau kamu tidak sadar perubahan wujud zat, mungkin kamu tidak bisa minum es batu. Oke. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Jadi pembelajaran kita hari ini tujuan pembelajarannya, ya. Jadi hari ini Ibu berharap kalian bisa menganalisis konsep dari perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari melalui praktek secara langsung. Jadi tujuan kita belajar hari ini adalah biar kalian bisa paham, bisa menganalisis bagaimana perubahan wujud zat itu nanti bakal diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, ada yang ulang tahun hari ini? Hari ini tanggal berapa? 6 Oktober. Ada yang ulang tahun 6 Oktober? Tidak. Ada yang ulang tahun bulan Oktober? Gak ada juga yang ulang tahun bulan Oktober.
Karena dia dinyalakan, kemudian dia jadi cair. Makanya dia memendek kan? Nah, sekarang dibuka lagi sama si Abizar. Ada nggak yang cair di sana? Ada yang cair nggak lilinnya? Kenapa sekarang tidak ada lagi yang cair? Karena dia mendingin. Nah, mendingin itu berarti perubahan wujud zat atau bukan? Nah, dari apa ke apa? Dari cair ke padat. Kenapa dia bisa berubah lagi dari cair ke padat? Karena suhu ruangan. Benar nggak jawaban saya bisa? Tepuk tangan kalau bisa. Ya untuk kamu kan yang tahu. Iya. Oke, jadi tadi kita sama-sama sudah melihat, ya, melihat ada salah satu contoh perubahan wujud zat yang sering kamu lakukan sehari-hari. Karena kamu sering kan merayakan ulang tahun teman-temannya menggunakan lilin. Nah, tadi sudah tahu. Dalam satu kali demonstrasi ada dua kejadian langsung. Yang pertama, lilinnya meleleh karena panas, tapi karena pengaruh suhu ruangan langsung dia membeku, mendingin. Kalau kata si Abizar benar ya, langsung membeku kembali. Jadi tadinya padat, dipanaskan, cair. Tapi saat itu karena suhu ruangan langsung berubah lagi, jadi padat kembali. Nah, berarti dalam satu waktu sudah ada dua perubahan. Artinya di sini setiap wujud zat, nggak usah nangis, nangis sedihnya, terharu dia tadi ya. Nah, jadi setiap setiap zat itu bisa mengalami perubahan. Ini sekarang yang jadi tugas kalian. Ini sudah di dalam kelompok ya. Jadi nanti tugasnya, tadi kita sudah melihat ada dua jenis perubahan. Ada perubahan meleleh, tadi contohnya lilin yang dibakar. Yang kedua ada perubahan membeku, di mana si lilinnya karena pengaruh suhu ruangan berubah lagi jadi padat. Nah, sekarang apakah perubahan wujud zat ini hanya dua atau mungkin lebih dari dua? Ini tugas kalian. Ya, sekarang dengarkan instruksinya ya. Sudah bawa HP masing-masing kan? Nah, oke. Nanti silakan secara berkelompok buatlah peta konsep macam-macam perubahan wujud zat. Nah, jadi cari macam-macam perubahan wujud zat. Tidak hanya dua ya, kalau yang tadi baru contoh. Cari yang lainnya, dibuat dalam bentuk peta konsep beserta contohnya. Nah, jadi misalnya perubahan wujud zat. Yang pertama ada mencair. Tadi apa contohnya yang mencair? Lilin yang dibakar. Nanti kamu boleh cari contoh yang lain. Nah, dibuatnya karena sudah bawa HP, buatlah di Canva. Yang buat satu orang, nanti di share link. Jadi temennya yang lain bisa bantu edit. Ya, silakan diedit. Ada yang kenapa? Ada yang belum paham untuk tugasnya? Paham ya? Jadi pertama, buatlah peta konsep di Canva. Yang ngerjain cuma satu orang ya, tapi bareng. Nah, kalau sudah nanti selesai membuat peta konsepnya di Canva, setelah ini kalian bakal presentasi. Nah, jadi dijelaskan di depan. Nah, apa saja yang kamu temukan ya tentang perubahan wujud zat. Terus, nah ini ada satu lagi. Dari beberapa perubahan wujud zat itu nanti akan kita praktekkan di pertemuan berikutnya. Jadi, dari beberapa perubahan wujud zat, pilih satu contoh yang paling mungkin atau yang paling ingin kamu praktekkan. Tapi dikasih alasan, misalnya, Bu, saya inginnya praktek menyalakan lilin saja. Kenapa? Karena minggu depan saya ulang tahun, Bu. Nah, jadi saya nggak nyalakan lilin lagi ya. Nah, itu boleh. Ya, jadi kasih alasannya kenapa, nanti dipresentasikan. Paham? Ada yang masih bingung? Tidak? Oke, kalau tidak, silakan duduknya berkelompok. Nah, yang ini pindah ke sini, jadi tidak panjang seperti ini ya. Nah, jadi yang ini pindah ke depan sini. Di bawahnya nggak pindah ke sini. Nah, kamu agak geser ke sini. Jadi tidak panjang cek ini, tapi ke sini. Oke, boleh, silakan. Nggak usah ini ke sini, sebelah sini. Kamu ke sini, ke sini. Jadi geser ke sini. Geser. Nah, kalau kamu pindah ke depan sini. Nah, kalau bertiga pindah ke depan sini.
Nah, itu gampang.
Yang lainnya tolong dengarkan, perhatikan ya. Sesuai dengan gambar di sini. Sudah, ini apa tugasnya? Kamu yang jelasin. Yang lainnya dengarkan ya presentasi dari bersama-sama. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan apa itu perubahan wujud benda yang akan dipresentasikan Dipaparkan aja, dipaparkan oleh Ibu. Benda terdiri atas benda cair, benda padat, benda gas, mengalami perubahan wujud. Perubahan wujud bentuk, perubahan wujud sementara. Contoh perubahan wujud tetap: pembusukan, pembakaran, pengaratan, perakian, fotosintesis. Perubahan sementara, contoh penyerapan kalor, pelepasan kalor, perubahan suhu benda. Sekian dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya? Apa sudah jelas kelompok lain? Paham? Paham prima?
Obrek sama nafla. Oke. Siapa persyaratannya? Ayo, ini kamu di situ. Boleh pakai itu, pakai. Kalau saya itu sampai nanti sampai baca satu. Oke, tolong kelompok yang lain perhatikan. Satu oleh kalau tersebut kelihatan, biar kelihatan. Ayo. Faris buka. Farisnya buka. Moderator, jadi moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, ini kalau bisa tadi semua nih, aku pengen lihat hasil-hasilnya soalnya. Ini bentar aja. Udah sudah, Nafla dulu yang berani ya. Saya menjelaskan tentang Saya akan menjelaskan tentang perkara zat. ayo. Nggak bisa ngomong ya soal ini dulu. Ayo Nafla, bisa. Kalau sudah ngomong apa? Bagi dua, kalau nggak bagi dua. Langsung ke Boleh. saya akan Ayo. Waktu ini durasi. Kecil berarti nilai masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang Allahu Akbar. Perubahan zat. Nafla kesini, jangan ditutupi. Nah. contohnya menyuplai karena ada zat padat seperti kamu. Kapur. Barus atau es krim dapat menyerap panas dari lingkungan sekitar. Oke. Dan Mencair es batu yang didiamkan dalam suhu ruang dalam beberapa waktu akan mencair. mengkristal air air yang didinginkan hingga suhunya menurun. Membeku, air yang masukkan dalam suhu dingin yang tinggi akan membeku. Menguap air yang menguap saat direbus atau dijemur di bawah suhu. Mengembun saat menambah. Dan menambah suhu udara akan menurun, terutama di pemukiman. Dan benda seperti daun, kaca dan tubuh akan berembun. Ada pertanyaan?
nemu ini. Nemu belum? Nah, tolong jangan cekawat-cekawat ya. Nah, tolong agak serius. Nah, cepat beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang
nih untuk, nah kalau kalian tuh kebanyakan masih baca, ya jadi padahal penontonnya di sini yang ditatap layar HP, layar TV itu benar ditatap, ya. Presentasi itu berarti bukan membaca, tapi itu sebagai patokan saja. Nah, nanti tinggal dijabarkan. Nanti nggak apa-apa, namanya kita latihan, nanti lama-kelamaan pasti bisa. Oke, sekarang Ibu, sebenarnya jawaban kamu tentang peta konsep ini sudah benar ya, sudah bagus semua, sudah bagus-bagus. Nah, sekarang Ibu jelaskan sedikit, tambahin sedikit tentang perubahan wujud zat. Tadi sampai di, ya tadi kan ada berapa macam perubahan wujud zat? Wujud zatnya ada 3 ya. Dari 3 perubahan, dari 3 wujud zat ini, ya. Oke. Nah ini ya. Nah, kan wujud zat ada benda padat, ada benda cair, ada benda gas. Nah, kalau dilihat di sini, inilah namanya segitiga perubahan wujud zat. Kalau kamu hafal ini, nah gampang menghafalkan. Kalau ditanya apa pengertian membeku, lihat aja panahnya. Membeku itu dari cair pada padat. Dan kalau diartikan apa pengertian membeku, perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Nanti dibalik bisa, padat juga bisa berubah jadi cair. Kalau padat ke cair namanya cair. Padat juga bisa berubah jadi gas. Misalnya padat ke gas ini contohnya menyublim. Yang gas juga bisa berubah jadi padat, namanya mengkristal. Cair bisa berubah jadi gas, namanya uap. Gas bisa berubah jadi cair, namanya embun. Nah ini contoh yang dari Ibu, ya. Nih, contoh dari mencair ini gambar apa ini? Es batu yang berubah jadi cair. Sekarang es batu berubah jadi cair itu kan pengaruh dari suhu. Jadi semua benda itu mengalami perubahan wujud zat. Putri, ya pandang dulu ke sini ya. Semua wujud zat bisa mengalami perubahan itu karena pengaruh dari suhu. Pilihannya cuma 2, apakah suhunya naik atau suhunya turun. Nah sekarang kalau mencair dari padat menjadi cair, ini kira-kira karena suhunya naik atau karena suhunya turun? Naik. Karena suhunya lebih panas berarti ya. Benar. Kalau membeku kebalikan, dari cair menjadi padat, berarti suhunya juga berkebalikan. Kalau tadi suhunya naik, berarti ini suhunya turun. Kalau mengembun, nah ini gambar apa ini? Daun. Ada? Iya. Ini namanya embun padi. Hanya ditemukan di pagi hari. Ya. Kenapa harus di pagi hari? Karena peristiwa mengembun terjadi ketika suhunya turun. Tidak hanya bisa kamu temukan di daun ini saja. Misalnya pernah nggak kamu perjalanan naik mobil jauh dari malam ke pagi, terus di kaca jendelanya yang harusnya tadi tidak ada air, ada airnya di jendela itu. Padahal nggak ada air awalnya. Nah dari mana asalnya? Itu dari udara yang mengalami pengembunan. Jadi udaranya berubah wujud menjadi cair. Nah itu namanya embun. Pengembunan. Kalau menguap, ini contohnya apa ini, gambar apa ini? Air yang mendidih. Berarti suhunya panas atau dingin? Kalau menyublim, apa dia nih? Roti. Apa dia nih? Padat langsung menjadi gas. Contoh yang paling sering dari menyublim itu adalah kapur barus. Tahu nggak kapur barus? Ya, biasanya untuk apa kapur barus? Untuk baju. Iya, biasanya dimasukkan di dalam
baju yang dijemur. Nah itu tahu, sebenarnya kamu ini tahu ya. Kamu terlalu jauh berpikirnya. Kalau sudah tahu dalam kehidupan sehari-hari, ya pikirkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini benar nih, contohnya baju yang basah. Kenapa bisa kering? Karena ada perubahan wujud zat. Dari mana ke mana? Cair. Oke, apa namanya dari cair ke gas? Menguap. Betul. Kenapa bisa menguap? Suhunya naik atau suhunya turun? Naik. Apalagi contoh yang lain? Pentingnya belajar perubahan wujud zat. Nah, karena penting. Iya, kenapa pentingnya tadi? Karena berpengaruh tuh dalam kehidupan sehari-hari. Ya sudah, apa contohnya? Hujan. Nah, iya hujan. Tapi belum pernah belajar ya? Benar. Siklus hujan itu karena pengaruh perubahan wujud. Oke. Nanti kita belajar lebih dalam lagi pada pertemuan berikutnya. Kan kita mau praktek ya. Kalau hari ini baru teorinya, nanti minggu depan kita bakal prakteknya. Nah, sekarang silakan kita mau kesimpulan dulu. Nah, jadi sudah ya, perubahan wujud zat itu penting dalam kehidupan sehari-hari karena berpengaruh. Tadi sudah banyak sudah contohnya. Yang pertama sekali tadi kita jelaskan tentang AC, tentang kamu bisa minum es batu, tentang menjemur pakaian, tentang hujan ya. Nah itu adalah kenapa penting kita belajar perubahan dari wujud zat. Nah sekarang ini bukan kesimpulan tapi ini quotes gitu ya. Perubahan. Nah ya kalau dibaca tuh satu-satunya hal yang tetap adalah perubahan itu sendiri. Artinya dalam kehidupan ini perubahan itu pasti terjadi. Jadi jangan mau jadi orang yang tidak mau berubah. Karena yang tetap adalah perubahan. Karena nggak akan mungkin segini-segini baik. Nah pasti nanti bakal lebih tinggi, ya kan? Jadi lebih banyak pengetahuan. Jadi berharap perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kalian adalah perubahan-perubahan ke arah yang lebih positif. Sampai sini, adakah yang ingin bertanya terkait materinya? Tidak ada? Ya, sudah paham sejauh ini? Oke. Kalau sudah paham, sekarang kita coba untuk quiz. Buka HP-nya. Ya. Buka, klik di Google kahoot.it gitu. KAHOOT.IT. Nah, buka kahoot.it. Ya pinnya nanti biar kasih. Sudah buka semua? Kahoot.it. IT. Ya, ini bentuknya. Masih di mana? Masih. Kayak gini bentuknya. Nah, ya nanti pinnya dari ibu. Oke. Ya. Dengarkan. Nah itu pinnya 4090047. Kahoot.it. ITPT, bukan IT. Kasih nama kamu, nama panggilan kamu. Itu kan ada nama panggilan, ya masuk dulu. Nama panggilan ya, nama panggilan ya. Harus ada dua panggilan.
Kamu tinggal jawab. Yang ini yang merah A, yang kuning B, yang biru C. Ada waktunya ya. Oke, lanjut. Soal berikutnya berkaitan dengan materi ini baru uji coba. Mulai ya. Mulai. Udah, jangan ada yang minta. Oh, ya tuh. Makanya harus cepat dan tepat. Wis. Baru kita daripada saya kasih diskon. Aduh, salah pencet. Salah pencet. Ayo waktunya, Salah pencet aku. Masa?